Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakara syaratal musalah idza kana muayyanan fi qawlihi. Wa zakara lan nutur sapa musannif syaratul musa ing syarate wong kang nampa wasiat sapa lahu al iza kana ing dalem nalikane ana sapa al musalah ing dalem nalikane ana sapa al musalah iku muayyanan kang den tentokaken iku muayyanan kang den tentokaken fi qaulihi ing dalem dawuhe musannif rupane likulli mutamallikin lafat likulli mutamallikin maknane likulli mutamallikin kaduwe saben-saben wong kang bisa nampa milik ailiman tegese kaduwe wong yutasawwaru kang den gambari atau kang den gambaraken lahu kaduwe man opo al milku milik min sogirin sangking bocah cilik wa kabirin lan wong gedhe min sogirin sangking bocah cilik wa kabirin lan wong gedhe wa kamilin lan wong kang sampurna akale wa kamilin lan wong kang sampurna akale wa majnunin lan wong edan wa hamlin lan wetengan maujudin kang maujud indal wasiyati ing dalem nalikane wasiat gambarane bi ayyam fasilah kelawan yento lahir apa hamlin bi ayyam fasilah kelawan yento lahir apa hamlin li aqallah ing dalem mangsa kang luwih kidik li aqallah ing dalem mangsa kang luwih kidik min sittati ashhurin saking 6 pira-pira bulan min sittati ashhurin saking 6 pira-pira bulan min waqtil wasiyati awit saking waktune wasiat min waqtil wasiyati awit saking waktune wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakara syaratul musalahu idza kana muayyadan fi qawlihi likulli mutamallikin. Berikutnya ki musannif di situ menyebutkan syarat al-musalah atau syarat orang yang bisa menerima wasiat. Catatannya ketika orang yang menerima wasiat itu adalah muayyan. Muayyan itu orang-orang tertentu. Karena musalah itu ada dua macam. Ada yang muayyan, ada yang jihah. Kalau yang muayyan contohnya saya wasiatkan kitab ini kepada Kiki, maka dalam contoh tadi Kiki itu sebagai musalah yang muayyan tertentu pada setiap perorangan. Beda dengan jihah. Kalau jihah saya wasiatkan ini untuk masjid. Masjid itu adalah umum, itu saya kotak jihah, bukan terkait pada perorangan. Pahami? Ini yang pertama,
beliau musannif menyebutkan syarat al-musolah, orang yang menerima wasiat, dan di situ muayyan, berarti tertentu pada perorangan. Disyaratkan di situ adamul maksiat. Yang pertama dalam catatan kakinya atau dalam hasyiahnya, orang yang menerima wasiatan itu bukan orang yang maksiat atau orang yang melakukan maksiat. Contoh di situ, kita wasiat kepada orang kafir, itu hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena hakikatnya orang kafir selama hidupnya dia itu maksiat, karena sudah berada di luar ajaran agama Islam. Terus syarat yang kedua, wa ayyakuna ghairu mubhamin. Orang yang menerima wasiat itu harus jelas, maklum, diketahui siapa yang akan nerima. Tidak boleh mubham. Mubham itu samar orangnya. Contoh begini, saya wasiatkan buku ini kepada salah satu di antara dua orang ini. Ini kan samar, gak jelas mana yang akan saya wasiatkan. Yang akan saya kasih wasiat itu yang mana, si A apa si B? Ini kan samar, masih gak jelas. Maka dalam contoh semacam itu tidak sah wasiatnya. Jadi syaratnya harus jelas. Kalau saya mau ngasih kitab ini, saya wasiatkan kepada Kiki, ya sebutkan Kiki. Kalau saya mau kasihkan ini ke Fikri, maka saya harus nyebut Fikri. Tidak boleh samar-samar. Akan tetapi ada hilah di sini, artinya ada trik. Sekiranya di situ bisa sah. Contoh begini, saya menyuruh orang lain, katakan Sahrul, Jong Sahrul, kasihkan kitab ini kepada salah satu di antara dua anak ini. Oke, kasihkan kitab ini atau wasiatkan kitab ini kepada salah satu di antara dua anak ini. Kalau demikian itu sah. Nah, lantas bedanya apa dengan yang tadi? Kalau yang tadi itu adalah memberikan kepemilikan kepada orang yang samar. Contoh yang pertama, itu kan langsung saya kasih kitab ini kepada salah satu dari dua anak ini. Salah satu, yang mana? Tidak ditentukan sama saya kan? Apakah ke Kiki atau ke Fikri? Kalau semacam ini itu tidak sah. Tapi kalau kasus yang kedua, saya nyuruh Sahrul untuk ngasih kitab ini kepada salah satu di antara dua orang, itu sah. Kenapa kok di situ sah? Karena di situ fawwadat tamlika li ghairihi, saya itu memasrahkan tamlik untuk memberikan kepemilikan kepada orang lain melalui Sahrul. Berarti seolah-olah saya bilang, "Jong Sahrul, ini berikan kitab ini kepada apa yang kamu pilih atau siapa yang kamu pilih." Dan nanti syaratnya ya Sahrul harus tentukan. Kalau demikian itu boleh, paham ya? Karena melalui perantara Sahrul. Ini trik ini agar wasiat kepada salah satu di antara dua orang itu bisa diperbolehkan atau bisa disahkan. Ini beda ya? Paham perbedaan tadi itu? Saya jelaskan sekali lagi. Menkulah abri kitab nikah kepada dua orang, terus saya bilang, "Jong, saya wasiatkan kitab ini kepada salah satu di antara kalian." Maka itu tidak sah. Kenapa? Yang mau menerima saja bingung, ini ke saya apa ke satunya. Kalau ini jelas batal, karena syaratnya tadi yang nerima wasiat harus jelas. Paham ya? Kalau contoh yang kedua yang sah di situ, saya berikan kitab ini kepada Sahrul, saya pasrahkan kepada Sahrul
Jong Sahrul, kasihkan kitab ini kepada salah satu di antara dua ini. Kalau demikian itu sah. Karena seolah-olah saya itu memberikan kitab ini kepada orang yang dipilih Sahrul. Paham ya? Karena Sahrul nanti harus memilih di antara keduanya. Tidak boleh salah satu di antara keduanya, harus dipilih. Nah, kalau demikian itu sah. Nah, ini triknya demikian. Kemudian tadi wasiat kepada orang kafir itu juga ada sah. Karena orang kafir itu orang maksiat. Syaratnya orang terima wasiat harus tidak maksiat. Tapi ini juga bisa sah nanti wasiat kepada orang kafir dengan gambaran nanti saya wasiat kitab ini kepada Zaidin atau Zaid, ternyata dilalah Zaid itu beragama Kristen misalkan, itu sah. Saya tidak tahu kalau Zaid itu agamanya bukan Islam, tapi saya wasiatkan ini kepada Zaid, dilalah kenyataannya Zaid itu beragama Kristen, itu sah. Karena yang saya maksudkan wasiat ini bukan kepada orang yang beragama kafir, tapi saya wasiatkan kitab ini untuk orang yang bernama Zaid, itu sah. Ini triknya yang kedua bagi orang kafir. Kemudian orang yang membunuh itu juga dilarang diberikan wasiat. Contoh begini, saya dengar kabar 1 bulan lagi Kiki mau membunuh saya. Kula pun oning kabar. Kemudian saya punya pedang. Pedang ini saya wasiatkan ke Kiki, yang mana saya sudah tahu satu saat Kiki akan membunuh ke saya, maka wasiat itu haram. Kenapa? Karena ada faktor i'anah alal maksiat, membantu meloloskan Kiki dalam melaksanakan maksiat. Tapi ini juga bisa halal. Halal ini bisa halal, wasiat ini bisa sah. Ketika saya wasiatkan pedang ini ke Kiki, wis mari wasiat, ternyata besok Kiki membunuh saya, itu sah. Karena pada saat saya wasiat kepada beliau itu tidak saya ketahui akan membunuh, dan pada saat itu Kiki bukan tergolong orang maksiat. Kok dilalah besoknya pedang yang saya wasiatkan digunakan membunuh saya, maka tidak masalah sudah. Kemudian likulli mutamallikin ay liman yatasawwaru lahul milku min saghirin wa kabirin wa kamilin wa majnunin wa hamlin mawjudin indal wasiyah. Al-musolah, orang yang diberikan wasiat itu boleh, artinya sah menerima wasiat apabila dia itu masuk dalam kategori kulli mutamallikin, yaitu setiap orang yang di situ mungkin untuk bisa menerima kepemilikan, atau dalam istilah lainnya ahli dalam memiliki sesuatu. Karena berdekalanlah nanti ada orang yang tidak memiliki keahlian dalam memiliki. Contoh orang mati. Orang mati itu tidak bisa kita kasih. Diberi uang ya tidak bisa. Diberi jajan pun juga tidak bisa. Apa boleh wasiatin kitab, siapa yang mau baca kitabnya? Itu orang mati. Terus ada lagi seperti janin yang masih belum maujud. Beda orang nikah berhubungan intim suami istri. Karena sudah berhubungan intim, kemudian keluarganya ada yang wasiat, kitab ini untuk si janin nanti yang akan tumbuh. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena pada saat wasiat itu dikatakan janin itu belum terbentuk atau belum maujud.
belum ada dalam kandungan. Ini contoh-contoh beberapa orang yang tidak berhak menerima kepemilikan. Makanya di sini ditafsirkan ailiman yutasawwaru lahul milku min sogirin, yaitu setiap orang yang mungkin nanti bisa menerima kepemilikan, baik di situ dari kalangan sogir, anak kecil yang belum balik, atau kabir, orang yang sudah dewasa, orang tua, atau kamil, orang yang sempurna akalnya, atau majnun, orang yang gila, wahamlin, dan juga wetengan, berarti kandungan yang maujud kandungan tersebut ketika wasiat. Semua ini boleh untuk menerima wasiat, akan tetapi catatannya ketika yang menerima wasiat itu anak kecil yang belum balik, atau orang gila, atau kandungan yang masih berada di perut ibu, semua itu bisa menerima kepemilikan dengan syarat yang mengakati nanti walinya. Jadi anak kecil itu bisa menerima wasiat. Siapa yang menerima? Yaitu orang tuanya atas nama si anak tersebut. Terus untuk janin ini bisa menerima wasiat. Catatannya di situ harus lahir. Harus lahir di waktu kurang daripada 6 bulan sejak wasiat itu dilontarkan. Berarti misalkan 4 bulan yang lalu itu wasiat diucapkan, sekarang lahir janinnya, itu boleh. Karena ini tidak melebihi 6 bulan. Jadi syarat jarak lahirnya janin ke dunia ini dari wasiat itu kurang daripada 6 bulan. Tidak boleh melebihi 6 bulan. Terus di situ ada juga salah satu orang, ini bukan orang sebetulnya, sesuatu yang tidak bisa menerima kepemilikan, yaitu adalah dabah, hewan. Pada nakiki misalkan, saya wasiatkan pakan manuk ya, jagung sak sakria, wasiat akin ke manuk ruah no kocuk misalkan. Maka kalau niatan kiki itu wasiat kepada burung, maka jelas tidak sahnya. Akan tetapi ketika kiki itu meniatkan pakan burung tadi diwasiatkan kepada sahibnya, pemilik burung itu, maka itu sah. Begitu juga budak itu tidak memiliki keahlian, adamul ahliyah litamalluk. Budak itu ketika diwasiati itu juga tidak bisa, kecuali apabila wasiat itu yang dimaksud adalah diarahkan kepada sayyidnya, maka sah wasiat itu. Oke, ini beberapa catatan-catatan syarat yang harus dipenuhi oleh al-musolah, orang yang berhak menerima wasiat. Paham ya? Wa kharaja bi muayyanin ma idza kana al-musolahu jihatan 'amatan fa inna syarta fi hadha alla takuna al-wasiyatu jihatan maksiyatan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.